Halo, selamat bertemu lagi dengan Bu Endah. Pada video sebelumnya, Bu Endah sudah menjelaskan bagaimana cara melukis penjumlahan vektor. Pada kali ini, Bu Endah akan menjelaskan bagaimana melukis pengurangan vektor. Yuk, kita simak. Diketahui vektor gaya seperti di bawah ini. Misalnya ada F1, F2, F3, F4. Kemudian kalian disuruh melukis pengurangan vektor gaya tersebut. Yang pertama atau A, Anda disuruh melukis F1 min F2. Nah, yang Anda lakukan adalah membuat vektor min F2 dulu. Ingat, kalau ada F2-nya ke atas, maka min F2 arahnya ke bawah, besarnya sama. Ini saya gambarkan merah di sini, berarti ini min F2. Begitu juga untuk yang lainnya, misalnya F3-nya miring ke bawah, maka min F3 itu ke atas. Saya gambarkan sekalian. Ini min F3. Min F3. Kemudian F4-nya ke kiri, berarti min F4-nya ke arah kanan, panjangnya sama. Yang berbeda adalah arahnya, min F4. Nah, kalau kalian disuruh menggambarkan R sama dengan F1 min F2, ini secara matematis, ingat, secara matematis pengurangan bisa ditulis F1 plus min F2. Jadi yang nanti kamu jumlahkan, yang dijumlahkan adalah F1 dan min F2. Ini F1-nya sudah saya gambar. F2-nya tadi arahnya ke atas, berarti min F2-nya arahnya ke bawah. Maka saya memindahkan vektor min F2 ini ingat, vektor bisa dipindahkan asal besar dan arahnya sama. Ini panjangnya 2,5. Nah, ini vektor min F2. Kemudian resultannya apa? Resultannya ingat, ditarik dari titik pangkal F1 bertemu di ujung min F2. Ini resultannya. Ingat, yang saya gunakan itu metode apa ini namanya? Metode segitiga. Maka boleh ditulis F2 plus min F1. Paham ya? Contoh berikutnya misalnya. F2 min F3 sama seperti tadi. Berarti saya nulis F2 plus min F3. Ini F2-nya sudah saya gambar di situ. Kemudian saya akan melengkapi min F3 dengan metode dengan metode segitiga dulu. Ini berarti saya pindahkan ke sini. Panjangnya tadi itu 5. 1, 2, 3, 4. Nah, ini berarti min F3. Ini tadi F2. Resultannya yang mana? Resultannya yang ini. Ini resultannya, ingat kasih tanda panah, saya tulis R. Nah, sekarang saya akan memberikan contoh metode jajaran genjang tetapi pengurangan. R sama dengan F3 min F4, maka yang bisa kamu lakukan, min F4 ini bisa diganti plus min F4. F3-nya sudah saya gambar, saya akan menambahkan min F4. Min F4 gambarmu yang merah arah kebalik. Karena ini metode jajaran genjang, maka titik pangkal F4 dijadikan satu dengan titik pangkal F3. Ini lebih panjang, diukur. Sama ini titik pangkalnya jadikan 1, berarti ini min F4. Nah, karena metode jajaran genjang maka harus
ada garis bantu. Ini tarik garis ke sini. Ini begini. Ini garis bantu, maka kalau garis bantu ya garis putus-putus saja. Kemudian buatlah ini ke sini bertemu dengan ini. Oke. Nah, perpotongannya itu di sini. Nih, maka resultannya yang mana? Resultannya adalah ini. Ini tadi metode jajaran genjang. Nah, gini ini R. R ini tadi adalah F3 min F4. Gambarnya itu. Contoh supaya lebih jelas lagi. F2 min F1. Ini sudah saya gambar F2. Nah, F1-nya kemana? Kalau F1-nya ke kanan berarti min F1-nya ke kiri. Ini saya gambarkan dulu di sini. Ini min F1. Silakan kalian memindahkan titik pangkal F1 ini dipindahkan jadi satu dengan titik pangkal F2. Ini gambarnya di sini. Nah, ini min F1. Resultannya yang mana? Nah, buatlah. Nah, ini kebetulan bukan jajaran genjang, tetapi persegi. Mengapa? Karena saling tegak lurus. Nah, kalau sudah ketemu, maka resultannya adalah yang ini. Oke, ini R. R ini adalah F2 min F1, F2 min F1. Sekarang yang terakhir, kalau misalnya ada 3 vektor, tetapi menggunakan metode segitiga saja, karena kalau jajaran genjang nanti gambarnya ribet gitu ya. Maka yang pertama kalian gambar F4 dulu. F4 ke kiri, ini saya gambar F4, kemudian nanti min F3, saya gambar di sini F4. F4 itu 7,5 cm, ini F4. Oke, F4. Kemudian min F3 berarti saya gambar plus tetapi arah F3-nya berlawanan ini. F3 berlawanan itu ke sini karena tadi metode segitiga, maka ujung ketemu dengan titik pangkal. Ini F3. Ini F3. Kemudian min F2, ingat F2-nya ke atas berarti min F2-nya ke bawah. Nah, ini ketemu begini, ini min F2, ini tadi min F3. Nah, resultannya yang mana? Tariklah dari titik pangkal vektor yang pertama ketemu dengan titik atau ujung vektor terakhir. Jadi resultannya ini kecil ini resultannya. Nah, oke. Semoga dengan contoh melukis pengurangan vektor, 2 vektor atau lebih ini mempermudah Anda belajar mengenai vektor. Sampai di sini, ketemu lagi pada video selanjutnya. Terima kasih.